Selamat pagi semuanya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak membaca dalam kitab Matius 24 ayat 6 yang bunyinya adalah kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, di sini dibilang memang sekarang sedang terjadi tentang kabar-kabar perang, yaitu ya perang yang di Iran, ya perang dengan Israel, ya. Tapi kita ingat bahwa sebenarnya yang sedang terjadi kepada kita juga adalah sebuah peperangan, yaitu peperangan melawan darah dan daging, peperangan melawan dosa. Ya, apakah kehidupan kita harus berhenti karena ada peperangan? Tetapi tidak, peperangan tidak membuat kehidupan kita berhenti. Kita tetap harus berusaha, kita tetap harus bekerja, ya. Kita tidak boleh berhenti, karena kalau kita berhenti maka kehidupan kita juga akan berhenti, ya. Karena keluarga kita masih membutuhkan kita, tempat kita bekerja masih membutuhkan kita, gereja masih membutuhkan kita. Jadi kita memang tetap harus melakukan kegiatan kita dimanapun dan apapun itu. Ya. Dalam Matius 6 ayat 34 juga berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, ya, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita bersandar kepada Tuhan, ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Kemarin Pak Asigor sempat berkata, besok bisa aja terjadi kiamat, ya, buat kita. Karena itu lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan pada hari ini. Ya. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan pada hari ini. Jangan kita berkata, besok saya akan melakukan yang terbaik. Jangan. Kita lakukan yang terbaik hari ini. Ya. Di dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya. Bagian kita adalah tetap melakukan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Hari ini kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita tetap bekerja, kita memberikan yang terbaik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Membagikan firman. Kita tetap berperilaku bagaimana Kristus harus seperti Kristus, ya, supaya orang bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Berperilaku seperti Kristus. Jangan kita melihat, nanti kalau ini begini, nanti kalau itu begitu. Janganlah kita melakukan seperti itu. Karena di dalam Rasul Paulus juga pernah berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam kehidupan kita, kita sering kali tidak sadar bahwa Allah, Tuhan memberkatin kita pada saat kita tidur. Ya. Tentu Tuhan juga memberkati pada saat kita bangun. Tetapi pada saat kita tidur, pada saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, di situ Tuhan memberikan pada kita berkat-berkat. Ya. Siapa di sini yang pada saat tidur tetap bisa melakukan sesuatu? Ya. Nggak ada yang bisa melakukan sesuatu. Pada saat kita tidur, pada saat kita mimpi, itu kita sedang dalam posisi kita berserah. Dan di situ adalah saat-saat yang tepat di mana Tuhan menurunkan berkat-berkat buat kita. Karena kalau pada saat kita mau melakukan sesuatu, ya Tuhan akan menunggu. Oke, ya silakan kamu melakukan. Ya, tetapi pada saat kita berserah,
Ya. Di situ Tuhan sedang menuntun tangan kita untuk masuk ke dalam jalan-jalan perjanjiannya. Hari ini kembali lagi, deru-deru perang pasti akan terjadi, tetapi di sini kita memang tidak di dalam sebuah pertempuran yang sebenarnya seperti di Iran atau di Israel. Tetapi pertempuran kita adalah bagaimana hidup kita bisa kudus, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat buat sekeliling kita, buat keluarga kita. Saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur bahwa kami mempunyai Engkau sebagai Allah kami, sebagai pelindung kami, sebagai penyedia kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau berdoa ya Tuhan, khusus untuk keluarga di Dibes ya Tuhan, hubungan antara suami istri yang dua sudah menjadi satu daging. Apa yang sudah disatukan Tuhan, janganlah diceraikan oleh manusia. Janganlah ketegaran hati kami membuat perceraian-perceraian itu terjadi. Saya juga mau berdoa ya Tuhan, kami mau berdoa untuk hubungan antara orang tua dengan anak. Kami berdoa supaya kembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan kembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Mempercaya Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak, walaupun kami anak-anak kami nakal, kami kurang ajar, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Kami sebagai orang tua, kami minta juga diberikan hati seperti-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mengampuni anak-anak kami. Dan kami yang sebagai anak-anak, kami juga minta ya Tuhan, untuk kami diberikan hati anak-anak yang tunduk dan taat kepada orang tua. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, hubungan menantu dengan mertua, hubungan mertua dengan menantu, supaya kami bisa saling menghormatin, kami bisa mengerti batasan-batasan yang diperlukan ya Tuhan, untuk menjaga keharmonisan antara hubungan di dalam sebuah keluarga ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga pada saat organisasi yang terkecil yang Kau bentuk, yaitu sebuah keluarga yang diberkatin, maka keluarga ini akan menjadi dampak ya Tuhan, menjadi dampak di dalam pekerjaan, menjadi dampak dalam lingkungan, menjadi dampak di dalam gereja juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Gereja Abalah Dibes. Kami mau berdoa untuk para pemimpin, kami mau berdoa juga para pekerja, para jemaat semua ya Tuhan. Ada kesatuan hati ya Tuhan, kesatuan hati untuk melayani-Mu ya Tuhan, kesatuan hati untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Berikan pada kami semua ya Tuhan, hati yang rindu untuk melayani-Mu, hati yang rindu untuk selalu dekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, jangan berikan keraguan dalam hati kami. Kiranya Kau campakkan keraguan-keraguan itu, ketakutan-ketakutan, walaupun 1000 rebah, 10.000 rebah di sebelah kanan, tapi Engkau adalah perisai kami semua ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berduka. Engkau menjangkau mereka semua, hati mereka dan pikiran mereka semua. Karena dari hati yang gembira adalah obat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarkan kami juga hidup untuk Kristus, mati juga untuk Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pembangunan gereja kami di Dibes, supaya bisa berjalan dengan tepat waktu, semua yang dibutuhkan, materi yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan, juga
izin-izin yang dibutuhkan, semuanya boleh Engkau bukakan buat kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati ya Tuhan rumah-Mu. Kami bisa menikmati bait-Mu ya Tuhan. Di mana kami bisa beribadah dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami bisa bangun dan kami bisa bersekutu dengan saudara-saudara kami lewat Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.